memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anak-Mu yang sudah Kau percayai Injil keselamatan-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu diberitakan di tempat ini, bukan dengan hikmat kata-kata saja, tetapi oleh keyakinan dan kuasa serta dorongan dari Roh Kudus yang akan memimpin kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi. Kongsi Facai. Kalau kita Imlek biasanya mulai kan seliweran sekarang di TikTok, di YouTube tentang Imlek. Apa kira-kira yang ada di benak saudara tentang Imlek? Imlek itu budayanya orang Tionghoa. Ya. Boleh dirayakan nggak? Ada yang anti nggak? Boleh nggak saya menyangkal diri saya orang Indonesia, tapi secara leluhur saya berasal dari Cina. Boleh nggak saya ngomong, nggak, saya bukan orang Cina, saya melupakan budaya saya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ikut budaya mana kalau begitu? Kalau saya menyangkal bahwa saya bukan orang Cina, saya ikut budayanya mana? Saya Kristen, saya orang Indonesia. Boleh nggak saya melupakan budaya Indonesia? Kalau saya terlahir sebagai suku Jawa, boleh nggak saya melupakan suku Jawa? Coba. Ada sebuah budaya. Boleh nggak saya melupakan? Saya bukan orang Jawa. Saya orang Kristen. Apa identitas Kristen? Apa identitasnya Kristen? Coba, saudara bawa kebudayaan baru nggak? Apa budaya Kristen? Apa budayanya Kristen? Orang Chinese punya shio. Setuju ya? Kristen punya shio nggak? Orang Israel punya shio nggak? Nggak punya? Oh, saya bacakan ya. Saya bacakan yuk. Siapa yang sionya serigala? Coba. Orang Chinese 12 binatang juga. Naga, ular, macan, kera, monyet, sapi, ayam, ya. Apalagi nih? Tikus, kelinci, ya kan? Semua adalah penggambaran sifat dari hewan itu ada pada manusia. Salah nggak menggambarkan begitu? Salah nggak kalau kita diibaratkan seperti hewan? Salah nggak? Salah nggak? Saya sio macan. Sifat saya suka nyokot, berani. Salah nggak? Salah nggak kalau saya mengaku bahwa sio saya macan? Coba. Boleh nggak saya bilang sio saya macan? Boleh nggak? Alkitabiah nggak? Alkitabiah nggak? Coba. Alkitabiah nggak? Daud digambarkan seperti siapa? Daud adalah singa Yehuda. Boleh nggak Daud digambarkan seperti singa? Boleh, Alkitab mencatat. Alkitab catat Daud seperti singa Yehuda. Padahal singa juga ngelawan Daud. Di padang gurun Daud lawannya siapa? Singa. Tapi Daud dibilang seperti singa. Yuk kita baca. Tuhan menggambarkan dirinya. Boleh nggak Tuhan menggambar dirinya seperti binatang? Boleh nggak? Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Coba Allah menggambarkan dirinya seperti apa ini? Laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Siapakah ini? Siapakah yang digambarkan seperti burung Raja Wali? Allah sendiri menggambarkan dirinya bagaikan burung Raja Wali. Coba lihat, binatang digambarkan seperti Tuhan. Ini kan diumpamakan, ya. Salah nggak Allah mengibaratkan dirinya sebagai Raja Wali?
Enggak. Kalau Allah yang pakai nggak salah kan? Salah atau nggak salah? Enggak. Binyamin, sionya apa? Kejadian 29 ayat 27. Coba bacakan Kejadian 29. Kejadian 29 ayat 27. Oh, iya. Ya. Genapilah dahulu 7 hari. Enggak, Kejadian 49 27. Kejadian 49, 49 ayat 27. Apa bunyinya nih? Binyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Binyamin adalah seperti serigala. Sifatnya Binyamin, suku Binyamin seperti serigala. Ya, ini Yakub sendiri loh yang mengibaratkan anaknya yang namanya Binyamin, adiknya Yusuf seperti serigala. Boleh nggak? Serigala jahat nggak? Jahat nggak? Loh kok diibaratkan seperti serigala? Apa Tuhan nggak salah? Nih, serigala jahat nggak? Jahat nggak? Tapi coba lihat. Serigala yang waktu menerkam pada waktu pagi ia memakan mangsanya, pada waktu petang ia membagi rampasannya. Baik nggak? Serigala pagi menerkam mangsanya, malam membagi-bagi rampasannya. Apa yang ingin ditiru? Bahwa sifatnya serigala itu selalu berbagi. Dia mengejar mangsa, tapi untuk diberikan kepada kawanan serigala yang lain. Kalau saya pasang serigala, boleh nggak? Coba. Serigala loh ini. Di Amerika jadi werewolf. Ada serigala jadi-jadian kan? Boleh nggak saya pasang gambarnya? Coba. Boleh nggak saya pasang gambar serigala? Boleh atau nggak boleh nih? Saya pasang gambarnya Raja Wali, boleh nggak? Raja Wali boleh, serigala boleh. Ya, coba lihat Kejadian 49 ayat 21. Singa boleh saya pasang. Ya, Raja Wali, serigala, sekarang saudara boleh semua ini. Raja Wali, serigala, singa boleh. Rusa betina. Ini dipakai ini. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak yang indah. Apa penggambarannya ya? Apa penggambarannya ketika Yakub mengibaratkan anak-anaknya seperti rusa betina? Digambarkan anak-anakmu akan melahirkan seperti rusa betina yang nih, indah, yang cantik-cantik. Salah nggak? Binatang itu dikuasai manusia. Semua hewan itu kita kuasai, takluk di bawah kita. Ini sekarang Raja Wali, singa, serigala, ular. Paling serem nih sekarang, tahun ular nih. Ular lambang iblis. Boleh saya pakai nggak? Ular lambang iblis. Jual ular boleh nggak? Bahaya mana ular sama duit? Ular sekeranjang sama duit sekeranjang taruh di luar, siapa yang ngambil kira-kira? Nah, ngambil mana manusia kira-kira? Uang. Yang disukai uang atau ularnya kira-kira? Berarti lebih bahaya uang. Coba, saudara harus berpikir sekarang ini, jangan percaya tahayul. Ular pun. Coba lihat Kejadian 7 ayat 17. Kejadian 49 ya, ayat 17. Yuk lihat nih. Kejadian 49 ayat 17. Semoga Dan, anaknya Yakub, ya, ada namanya Dan. Digambarkan apa? Menjadi seperti, bayangin loh, 12 suku Israel, salah satu anaknya punya sio. Ini kan sama nih. Dan suku Dan, semoga Dan menjadi seperti ular di jalan. Saudara pernah baca ayat ini? Hah? Ini untuk suku Dan loh.
Anaknya Yakub nggak? 12 suku nggak? Ternyata seperti ular. Seperti ular beludak di dena yang memaku tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Coba, kalimat-kalimat demikian loh. Binatang dipakai sebagai penggambaran. Oh, ular itu iblis, gak boleh dipakai begini-begini. Katanya siapa? Katanya siapa yang ngomong begitu itu? Ajaran dari mana? Coba. Ajaran dari mana yang bilang, misalnya nih sekarang, budaya Cina ada naga, ada ular, budaya Jawa ada reok, ada begini-begini. Coba. Ada ajaran kepang, ada begini-begini. Terus kita nggak boleh nonton nanti kesetanan. Coba. Katanya siapa? Saya lihat picture-nya Bu Matias kemarin. Pergi ke Kelenteng, foto di naga. Menurut saudara, boleh atau nggak boleh? Kalau boleh kenapa? Kalau nggak boleh kenapa? Kalau kita dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit kita takut setan, takut begini, saudara cari aja yang bisa mengalahkan Yesus. Yesus kalah nggak sama patung-patung itu? Hah? Orang Kristen kok ketakutan sama setan, gimana sih ceritanya? Kalau saudara takut sama setan, siapa yang lebih hebat? Dalam diri saudara ada siapa? Dalam diri kita ada siapa? Yesus. Saudara takut sama setan? Berarti Yesus kalah nggak? Jangan nyembah Yesus. Cari setannya. Karena Anda takut sama setan. Sekarang coba bayangin, dalam diri saudara ada Tuhan. Siapa yang Anda takutin hari ini? Siapa yang Anda takutin? Karena Tuhan beserta saudara, di dunia ini tidak ada yang saudara takutkan. Lu kok orang sekarang banyak takut sama gambar, sama naga, sama kelenteng. Saya boleh nggak masuk kelenteng lihat orang sembahyang? Boleh nggak? Saya makan berhalanya kalau saya lapar, boleh nggak? Boleh. Saya makan itu ada apanya coba? Paling digebukin sama orang kalau saya di kelenteng. Iya kan? Kalau saya lagi kelaparan, boleh nggak saya makan? Boleh. Buat kita, ada Tuhan dalam diri kita. Coba, ada nggak dewa-dewa lebih besar daripada Kristus? Nggak ada. Nggak ada, karena roh saya jauh lebih besar. Karena roh yang ada dalam saya adalah pencipta segala, pencipta alam semesta. Ada dalam diri saya. Loh, ngapain saya takut? Lihat gambar ini takut, lihat ini takut. Jangan jadi Kristen. Ya, kalau Anda takut sama setan, terus Yesusnya jadi apa coba? Coba lihat ayat Markus 16:18. Coba Markus 16 ayat 18. Ini loh. Markus 16:18. Mereka akan memegang ular itu pakai mainan buat kita itu. Ya. Ular itu hanya kita pakai mainan, dipegang. Mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini semua penggambaran bahwa kita itu punya kuasa di atas segala kuasa. Kalau ular saja kita nggak takut, apalagi cuma gambar-gambar. Tahu anak kecil kan? Anak kecil takut sama setan kan? Yang bikin cerita begitu siapa? Awal mualanya? Orang tuanya pernah lihat setan nggak? Orang tuanya cerita begitu karena siapa? Karena dulunya juga diceritain yang sama. Cerita turun-temurun menjadi cerita dongeng. Lukas 10:19. Coba. Zaman kecil, anak kecil ditakut-takutin supaya nggak keluar rumah. Yang salah siapa? Anak kecilnya habis itu terobsesi terus ini. Karena orang tuanya ngomong kalau keluar sore-sore banyak genderuwo keluar gini-gini, terus ketakutan. Padahal kalau ditanya, "Mah, pernah lihat genderuwo?" Enggak, diceritain kongmu. Engkongmu ditanya, cerita siapa? Diceritain kongnya lagi, ceritain baboyotnya lagi. Enggak ada kebenarannya dari cerita itu. Coba tanya sama nenek moyangmu, sama kongkongmu, mana sih fotonya setan? Ada nggak yang bisa fotonya setan? Nggak pernah ada kan? Itu loh, cuman hanya khayalan manusia tok yang difilmkan. Saudara lihat filmnya, ada nggak setan namanya kuntilanak? Ada nggak?
Ada nggak setan namanya genderuwo? Ada nggak setan namanya pocong? Nggak ada, itu cuman di pikiran, dikreasikan jadi film. Anda meyakini sebagai kebenaran. Diceritakanlah, ono pocong, ono genderuwo, ono begini. Udahlah, nggak ada begitu-begitu. Lukas 10:19 coba lihat. Sesungguhnya, coba baca. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular. Lihat nih, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu. Untuk apa? Menginjak ular. Ular diinjak, dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara punya Tuhan, punya segala kuasa di atas segala-galanya. Mereka itu diciptakan sama Tuhan untuk kita taklukkan. Ngapain kita takut ular? Tak injek-injek. Kalajengking, tak injek-injek. Apalagi yang perlu? Makanya ular tak pakai baju kalau itu bagus. Ya kan? Untuk apa? Ularnya aja tak pakai baju. Nggak ada ketakutan buat kita. Oh, nggak boleh Pak, itu lambang setan. Siapa yang bilang? Saya keturunan suku Dan. Ya kan? Coba lihat. Saudara terobsesi dengan gambar ular itu lambang setan. Coba lihat. Ular memang lambang setan. Dipakai perumpamaan di Taman Eden. Tapi saudara pernah berpikir nggak? Kenapa kok ular yang dipakai? Kok nggak? Serem mana ular sama buaya? Serem mana ular sama buaya? Apa yang dipakai dari ular? Kenapa kok digambarkan ular? Cerdik? Cerdiknya di mana ular? Cerdiknya di mana ular? Buktinya ular bisa dibodohin pakai seruling kok. Coba cerdiknya di mana? Ular kobra dibujuin sama seruling, jalan dia. Apa yang digambarkan? Kalau ular cerdik, apa yang digambarkan? Coba lihat. Ular itu yang digambarkan adalah lidahnya bercabang. Ular lidahnya bercabang. Kenapa dia bercabang? Apa arti lidah bercabang? Lidah bercabang. Mulutnya bisa berkata benar, bisa berkata jahat. Antara benar dan jahat, tahu nggak? Kalau satu lidah, nggak tahu. Iki ngomong benar apa nggak tahu. Yang dipakai adalah lidah ini bercabang. Kita nggak tahu ini kebenaran atau dusta. Dan ular adalah binatang yang paling gampang ditemuin di seluruh dunia, umum. Nggak ada dunia yang nggak tahu namanya ular. Kalau dikatakan buaya, orang yang tinggal di padang gurun, lihat buaya itu apa? Ular itu binatang yang biasa ditemuin di semua tempat. Itulah penggambarannya. Binatang umum. Nggak ada yang hebat kok. Ya, coba lihat. Berapa kali ular dipakai Tuhan sebagai alatnya Tuhan juga? Musa, waktu menghadap Firaun, tongkatnya jadi apa? Ular. Sama Musa diapakan tongkatnya? Dipegang ekornya. Dimuliakan nggak sama Tuhan ular itu? Dimuliakan. Waktu bangsa Israel bersungut-sungut, dicokot sama siapa? Ular. Yang menyembuhkan siapa? Ular juga. Coba, ular disuruh bikin patungnya ular, orang yang melihat ular pasti sembuh. Coba, hebat gak Tuhan itu? Apapun bisa dipakai kreasi untuk rencananya dia. Makanya ajaran-ajaran kadang-kadang saya itu bingung di TikTok. Aku Kristen gak mau ngikuti Imlek, karena Imlek ada sio-sio. Takut ular, takut begini, ada nagar, ada begini. Ajarannya siapa? Ajarannya siapa? Coba lihat 1 Timotius 4 ayat 1 ini. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian. Stop dulu. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, zamannya Timotius nih, nanti di waktu-waktu kemudian, ya, ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Ya. Roh-roh penyesat dan ajaran setan. Saudara disesatkan dengan ajaran-ajaran murahan, ditakut-takutin, diapa-apain dengan cerita-cerita tahayul, yang oleh tipu daya pendusta-pendusta
yang hati nuraninya memakai cap mereka, ya. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, ya. Perihal makan, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenal kebenaran. Ayat 4-nya nih, lihat nih ya. Karena semua yang diciptakan Allah itu, lihat, semua yang diciptakan Allah itu baik. Ular kek, cacing kek, bakteri kek, semuanya baik. Saya mau tanya sama saudara, kalau dunia ini nggak ada cacing pemakan bangkai, manusia bisa hidup? Nggak bisa hidup. Coba lihat ya, dunia ini nggak ada cacing pemakan bangkai, bisa ada dunia nggak? Nggak ada yang menguraikan kita, mati semua loh manusia. Tapi dunia nggak ada manusia, bisa nggak? Bisa, karena kita ini puncak. Kita ini puncak dari ciptaan. Kita ini bisa membunuh galanya, ya. Kita ini di atas otoritasnya. Kita bisa memusnahkan bumi dengan tangan kita. Tapi bumi nggak bisa musnah karena binatang-binatang tersebut. Karena mereka jauh di bawah kita. Mereka nggak punya kuasa untuk merusak bumi. Yang punya kuasa merusak bumi dan menaklukkan bumi, siapa? Bahaya mana ular sama manusia? Jadi yang paling berbahaya itu sebetulnya manusia. Apalagi manusia dengan setan itu berbeda atau jadi satu? Ayo. Setan dengan manusia terpisah atau jadi satu? Setan sama manusia terpisah atau jadi satu? Jadi satu. Di mana setan itu? Di mana setan tempatnya? Dalam diri manusia. Coba, di mana setan tempatnya? Nih, di pikiran dan di hati kita. Segala pikiran jahat, perbuatan jahat asalnya dari hati. Ada di hati kita. Coba kita baca ya Markus 7 ya, supaya ini. Markus 7. Ayat 20-23. Yang paling bahaya itu ya, Markus 7 20 ayat 23. Yang dari apa yang keluar ya. Saya baca dari ayat 14 dulu ya. Markus 7 14 15 dulu ya. Ya. Lalu Yesus memanggil lagi orang Saya bacakan aja biar ini ya. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, dipanggil, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apa Yesus bilang? Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang ini, dari luar masuk loh ini, bukan cuma melekat, masuk, tidak dapat menajiskan. Menajiskan itu merusak, membuat kita najis. Yesus bilang apa? Apapun dari luar, berarti semua yang ada di dunia ini masuk dalam dirimu, tidak ada yang sanggup menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Lanjutkan ayat 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Kira-kira apa yang keluar dari seseorang ini? Apa yang keluar dari seseorang? Bukan perkataan. Asal perkataan dari mana munculnya? Saya bisa berkata-kata, dari mana munculnya? Saya bisa mengumpat, saya bisa memarahi orang, dari mana keluarnya? Dari hati. Sumbernya kita lihat, koreksi lagi. Yuk. Lanjut ayat 22. 21. Oh, 21. Sebab dari dalam, dari hati orang. Nah, sebab dari dalam,
dari hati. Kok nggak disebut dari hati setan? Dari hati orang. Lihat ya. Sebab dari dalam saya ini, hati saya, dari hati orang, saya orang nggak? Orang ya. Tapi lihat dalam hati saya, timbul segala pikiran. Bahaya nggak saya ini? Bahaya nggak? Sangat berbahaya. Lihat ya. Sebab dari dalam. Saya orang kan? Saya orang kan? Ya. Timbul segala pikiran jahat. Saya orang berbahaya nggak hari ini? Sangat berbahaya. Super berbahaya. Yang paling membahayakan adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Hatinya ini masih, nih lihat ya. Percabulan sumbernya dari hati. Pencurian sumbernya dari hati. Pembunuhan sumbernya dari, perzinahan dari hati. Keserakahan dari hati. Kejahatan dari hati. Kelicikan dari hati. Hawa nafsu dari hati. Iri hati dari hati. Hujat, kesombongan, dan kebebalan semuanya muncul dari. Loh, kalau hatinya seperti ini gambaran siapa coba? Gambaran siapa hati seperti ini? Setan aja nggak seperti ini loh. Sungguh loh, setan nggak seperti ini loh. Ini gambaran siapa ini? Manusia. Yang lebih serem ternyata kalau kita deket-deket sama ular nggak serem. Makanya jangan dibodohin sama nenek-nenek tua. Yang paling bahaya dekat sama manusia. Karena siapa yang tahu isi hati orang? Coba lihat ya. Lanjut. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam. Makanya manusia itu paling bahaya. Karena dia punya kemampuan. Setan sama manusia ternyata lebih bahaya. Setan kalau nggak ada manusia, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Coba lihat, kalau setan nggak ada manusia, siapa yang disesatkan? Nggak ada. Begitu ada manusia, kekuatan setan berlipat-lipat kan? Setan pakai saudara. Saudara istimewa. Kalau nggak ada saudara, setan ngapain? Nah, nganggur. Ngapain? Hah? Kalau nggak ada daging kita, ini nggak ada daging, setan ngapain? Coba bayangkan sekarang berandai-andai kita naik ke Taman Eden. Iblis itu spirit nggak? Setan itu spirit nggak? Kalau nggak ada manusia, setan jatuh nggak? Kalau nggak ada manusia, setan jatuh nggak? Enggak. Setan tidak akan jatuh ke bumi kalau tidak ada manusia. Sekarang tahu nggak penyebab setan jatuh? Manusia. Kenapa kok manusia menyebabkan setan jatuh? Setan itu malaikat. Kenapa membuat malaikat jatuh? Coba lihat. Malaikat asalnya dari sorga. Manusia diciptakan dari bumi. Tinggi mana levelnya? Tinggi sorga. Sedangkan malaikat disuruh melayani. Benar nggak malaikat disuruh melayani manusia? Mau terima nggak? Nggak mau. Malaikat bilang, manusia ini asalnya dari tanah, tubuhnya terbatas. Aku makhluk surgawi. Kenapa harus melayani manusia? Terima nggak kira-kira? Dia nggak terima. Tapi Tuhan bilang, kamu harus melayani. Karena aku tinggal dalam diri manusia. Setan nggak bisa terima. Sejak ada manusia, itulah kejatuhan malaikat. Dan disebut menjadi evil spirit. Kalau setan nggak ada manusia, nganggur dia. Nganggur. Apa yang mau disesatkan? Nggak ada. Makanya yang paling bahaya adalah ternyata nggak jauh-jauh kita yang paling bahaya. Manusia tanpa Tuhan, manusia tanpa Roh Kudus disebut manusia tanpa Roh Kudus. Isinya adalah evil spirit. Ya, ternyata bahaya kan ya? Bahaya kan? Ada yang membahayakan kita lagi nggak nih? Lihat nih. Titus 1 ayat 14. Titus 1:14. Kita kembali lagi nih. Makanya roh kita ini jauh lebih besar dari segala-galanya, ya. Titus 1 ayat 14.
dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi. Kalau Yahudi bisa dongeng, orang Cina bisa dongeng nggak? Bu Mades bisa dongeng nggak? Kita semua bisa mendongeng nggak? Bisa. Semua punya dongeng. Apa arti dongeng itu sih sebenarnya? Pak Joni pernah bahas ini. Dongeng itu cuman untuk cerita untuk anak. Dongeng itu kita nyeritain anak-anak. Itu cerita khayalan untuk nakut-nakuti, ya, untuk bujuk. Hanya sekedar obrolan, ya. Dan hukum-hukum manusia yang berpaling daripada kebenaran. Coba, sering nggak kita waktu kecil, anak kecil kita, ayo makan nak. Kalau nggak makan nanti makanannya dimakan. Coba, ada nggak seperti dongengnya? Pernah kan seperti itu kan? Kalau ini nggak dimakan, makanannya dimakan setan. Anak kecil tahu nggak? Zaman itu anak kecil tahu nggak bahwa setan bisa makan? Tapi percaya nggak apa yang didongengi mamanya? Yang salah siapa sekarang? Makanya hari ini kalau ada orang ngomong pakai ular begini, pakai begini, ini dongeng dari mana sih asalnya? Saya tanya lagi nih, pelangi, ya, pelangi indah nggak? Indah ya. Sama ular bahaya mana? Kalau saya pakai baju pelangi sekarang keluar, saya pakai baju ular saya pakai sama baju pelangi, bahaya mana di luar? Kenapa kok pelangi lebih bahaya? Saya jalan ke mall sekarang pakai baju ular, sama saya pakai baju pelangi, lebih bahaya mana hari ini? Kenapa kok pelangi lebih bahaya? LGBT. Didolet saya sama mas-mas, kan gawat. Iya kan? Coba kita ini sekarang lihat maknanya. Jangan asal ngomong terus, oh ini gak oleh, ini gak boleh, enggak. Kalau pelangi dipakai lambang LGBT, mau nyoba? Yang laki-laki mau coba-coba? Enggak kan? Kita tahu kalau saya pakai ini orang langsung mikir saya juga ikut-ikutan mereka. Saya nggak pakai. Kenapa? Saya tahu kalau saya pakai ini saya didolet sama mereka. Ya kan, daripada saya didolet-dolet saya kan risih. Saya nggak pakai. Itu lebih masuk akal, ya, daripada pakai lambang ular. Takut ular kenapa? Lambang setan loh. Setan saya injek kok. Kalau ada setan beneran saya makan. Ya kan? Ngapain saya takut? Lagi nih, lanjut ayatnya 15. Bagi orang suci semuanya suci. Bagi orang suci semuanya. Bagi orang yang pikirannya suci semuanya itu suci. Tapi bagi orang yang nggak suci, coba lihat. Tapi bagi orang najis dan bagi orang tak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak punya iman, suatu pun tidak ada yang suci. Segalanya itu waduh dipikir-pikir. Karena memang apa? Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Sudah jelas ya kalau ketemu sama orang-orang begini ya. Bilang patung ini najis, patung itu najis. Buat saya hari ini semuanya itu suci dan baik, tergantung cara memandangnya. Tapi bagi orang yang isi hatinya memang najis, segala sesuatu di mata dia pasti najis. Bahkan Tuhan ketemu pun diwara. Kalau Tuhan datang pun, bagi orang yang pikirannya najis, dibilang Tuhan itu setan. Percaya nggak? Yesus datang di hadapan mereka. Orang-orang Farisi ahli Taurat ngomong Yesus itu siapa? Yesus itu setan, Beelzebul. Karena pikiran mereka memang kotor. Sekarang ini tergantung dari kita hari ini, ya. Bagi orang suci semuanya suci. Saudara mau jadi orang yang mana nih? Orang yang pikirannya suci atau orang yang pikirannya dari dalam najis? Orang yang pikiran suci. Semuanya ini loh ciptaan Tuhan, dan Tuhan ada dalam diriku. Semuanya indah yang diciptakan Tuhan. Ya. Ayat 16. Ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal. Nah, mereka mengaku mengenal Allah. Ngakunya kenal. Ngakunya Tuhan hebat, ngakunya Tuhan di dalam. Tapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Contohnya, misal nih, Bapak punya Tuhan, Bu Matias punya Tuhan. Tidur sendiri takut. Coba, ada nggak di sini ngakunya punya Yesus,
Tidur sendirian gelap takut. Ada yang takut nggak? Anak perempuan takut nggak tidur sendirian? Takut atau nggak takut nih? Sama tikus takut. Coba, punya Tuhan. Jalan ke kuburan sendiri berani nggak? Tidur di kuburan berani nggak? Serem-serem gitu nggak? Coba sekarang saya tanya nih. Orang lewat kuburan merinding, betul nggak? Karena apa? Karena apa? Perasaannya sendiri. Kenapa kok ada rasa begitu? Coba, karena sering lihat film. Setan munculnya dari kuburan, ya kan? Kita termakan lihat film-film. Kalau lihat kuburan, lewat kuburan malam-malam merinding. Karena kita lihat film dan pikiran kita tertawan dari cerita-cerita dongeng. Coba ada nggak orang mati di kuburan ketemu setan? Di Kembang Kuning, tanya temannya Pak Joni. Tiduran di Kembang Kuning. Iya, masa-masa seperti itu. Tiduran di Kembang Kuning. Nggak ada yang mati ketemu setan. Kalau setan menakutkan, ya, setan itu takut sama manusia. Sungguh takut. Coba setan usirin dari manusia, takut dia. Di mana rumahnya dia? Kalau manusia semuanya sadar bahwa dia punya kekuatan Roh Kudus, di mana rumahnya setan? Di mana tempat dia berdusta? Nggak ada. Setan takut terusir dari manusia. Dia suka tinggal dalam diri manusia. Setan di pekuburan gitu-gitu itu film, ya. Lihat nih. Ya, mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Nggak ada punya rasa takut lagi. Malam-malam kencing di kamar mandi minta dibangunin karena takut. Ada nggak seperti itu? Hah? Ada kan? Lelah ya kan aneh. Kan aneh kan? Coba. Yang ditakutkan itu ada nggak sih? Ada nggak Bu Mades? Jari ini Kristen, ngoyo dia gak wani. Coba. Terus pendeta yang nekat-nekat, wah doa tengking-tengking. Kita percaya. Kan aneh saudara. Saudara bukan anak kecil lagi loh hari ini. Ya, bukan anak kecil lagi. Lihat saya lanjutkan ya. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Sudah selesai semua ini ya. Nggak ada lagi. Kita ada Tuhan di sini. Urusan-urusan dari luar tadi sudah diceritakan Lukas. Semua tidak ada yang membahayakan. 1 Yohanes 4 ayat 4. Nih coba lihat. Semua ayat menyatakan semuanya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini loh, sangat besar sekali. Siapa yang bisa mengalahkan? Ya, siapa yang bisa mengalahkan? Justru ayat 5-nya, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka suka berbicara hal-hal duniawi. Orang-orang dunia itu suka membesarkan masalah-masalah duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Saudara kalau dengar cerita tahayul, setan-setan kan seneng kan? Ya boy. Apalagi ada pendeta-pendeta yang bisa cerita tentang setan. Saudara kepengen, ya boy. Ya kan? Nggak ada gunanya. Roh kita jauh lebih besar. Kalau ada orang cerita setan, bawa sini setannya, saya makan, saya goreng. Ya, nggak ada cerita-cerita begitu lagi. Ditakut-takuti begini roh dia, nggak ada. Roh yang di dalam diriku jauh lebih besar dan jauh lebih hebat. Amin nggak? Takut sama setan lagi? Enggak. Apalagi cuman kaos. Waduh. Di Bali lebih serem kan, ada kaos Lea. Lebih serem kan? Berani pakai? Berani yang gambar ya kok. Nah kalau gambar nggak berani gimana coba? Bali gambar Lea. Anak muda-muda tahu celana Versace? Tahu kan? Gambarnya apa coba? Kepala Medusa. Rambutnya dari ular. Siapa yang melihat dia menjadi patung. Lebih hebat lagi ceritanya. Mahal nggak bajunya? Mau dikasih, mau nggak? Hah? Dikasih mau nggak? Loh. Ya kan? Nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah barang mahal dipakai mau. Coba itu barang murah dibilangin no setan nih.
Ini orang setan jangan diambil, saya aja yang ambil. Kan jangan dibodoh-bodohi begitu lagi sudah ya. Ya, ayat 5-nya, ayat 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 1 Yohanes ini catat terus. Yang ayat 4 ayat 5 nih. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia loh ini. Yang kita kalahkan bukan cuma ulotok. Dunia. Ada apa di dunia ini? Coba. Dunia punya apa saja? Demit punya, genderuwo punya, ulonogo punya, apalagi cerita-cerita khayal-khayalan ini. Apalagi cerita yang ada di dunia yang khayal-khayalan ini. Semar Mesem kayak Gatot Kaca kayak apalagi yang ada? Ayo coba sebutkan nama saya. Ini loh. Dan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ini saya lahir dari Allah. Apa cerita di dunia yang ada hari ini? Bawa sini semuanya. Coba. Ada apa yang lebih hebat dari cerita dunia? Coba khayalan, wis pikirin. Yang paling enak. Pikirkan khayalan. Ketemu buto hijau kayak apa kayak. Coba sini. Coba sini. Ini spirit yang saya ini loh. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Arti mengalahkan dunia berarti memang benar-benar semuanya takluk di bawah kita. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa yang membuat kita menang? Apa yang membuat kita menang? Iman kita. Iman kita ada siapa? Kristus. Masa Yesus kalah sama dunia? Masa Yesus kalah sama ulo? Yesus kalah sama gambar? Gila, inilah Yesus kalah sama gambar. Kalau Yesus kalah sama gambar, saya nyembah gambar aja. Yesus kalah sama ular naga di Kenjeran. Saya ke Kenjeran, Bu Matias. Saya sembah ular itu. Kalau ada orang bilang Yesus kalah sama patung, saya sembah patung itu. Kalau memang buktinya patung bisa bergerak, gak usah banyak-banyak, suruh ketip aja patungnya. Hah? Gak bisa kan? Patung suruh ketip aja, terus patung bisa apa coba kalau ketip? Takut? Kan enggak kan? Ya lihat nih. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kalau disebut dunia ini berarti semua yang ada di isinya, termasuk khayalan-khayalan yang ada, termasuk dongeng-dongeng, termasuk setan-setan, raksasa-raksasa, semuanya. Kumpulin semuanya. Takluk di bawah kaki Kristus. Nggak ada lagi seperti itu lagi, ya. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia? Siapakah yang mengalahkan dunia? Saya. Kita semua. Kenapa? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Lihat kuasa demikian besarnya. Takut apa lagi? Takut apa lagi? Takut lagi, Bu Matias? Kalau bisa ke Kenjeran, ciumin naganya sekali-sekali. Ya, peluk. Jangan takut begitu-begitu. Lah, ya. Lebih bahaya lagi. Coba bayangin ya. Bu Matias meluk naga sama meluk laki-laki, bahaya mana? Bahaya mana nih? Coba, bahaya mana? Tiba-tiba foto, mana anaknya Bu Matias? Ada nggak? Bu Matias meluk naga sama meluk pria, bahaya mana? Loh, berarti lebih bahaya pria. Berarti jangan kumpul pria dong. Coba lihat. Manusia ini jauh lebih berbahaya. Coba kalau saya foto sama, ini ya, bayangin ya. Saya foto sama setan apapun yang digambar, istri saya nggak marah. Tapi saya foto sama perempuan. Gimana kira-kira? Lebih bahaya mana perempuan sama gambar-gambar tadi? Coba, kita ini pakai nalar hari ini, ya. Pakai pikiran kita. Boleh ke gereja, jangan pikirannya jadi anak kecil. Pikirannya harus dengan kesadaran penuh. Yang paling bahaya itu manusia yang dalamnya ada setan. Ya. Jangan takut sama yang lain-lain. Ya, sudah benar-benar kita ini merdeka, kita sudah mengalahkan dunia ini. Gak ada lagi yang bisa melawan kita. Ya, mau imlekan kayak mau apa kayak, nggak ada masalah. Orang Kristen itu sifatnya mengalahkan dunia. Engkong kita, papa kita suruh menghormati leluhur. Saya hormati nggak? Saya takut nggak megang Yosua? Boleh nggak saya pegang Yosua? Boleh atau nggak boleh? Boleh aja. Ngapain saya takut sama Yosua? Saya menghormati yang hidup. Waktu saya berdoa, saya kan kelihatannya berdoa, tapi hati saya kan ngomong, Tuhan aku percaya
Hati saya kan nggak berdoa sama dia. Saya menghormati yang hidup. Kalau yang hidup nggak nyuruh, ngapain saya berdoa sendirian? Karena ada yang hidup, saya hormati yang hidup. Orang Kristen itu membawa damai, bukan membawa perpecahan. Ya, tiba-tiba jadi orang Kristen bawa budaya aneh-aneh. Budaya mana Kristen itu? Budaya sorgawi. Budaya sorgawi itu menganggap semua orang adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan segenap jiwamu, kasihlah sesamamu manusia. Bagaimana kita bukti mengasihi manusia? Kalau saudara ngelawan, nyerengkel terus, kan nah, kita pakai kesadaran kita, untuk apa saya lakukan ini? Kalau ini menyenangkan papa mamaku, membuat mereka senang, saya lakukan. Tapi kalau membuat orang, misalnya saudara saya lihat saya makan makanan yang haram dan dia ini, ya saya nggak makan di depan dia. Kenapa? Tak terangin, tetap aja pikirannya seperti itu. Kita terangin, dia nggak mau terima, ngapain saya nyoba-nyoba? Kan saya hidup akhirnya untuk dia kan. Saya nggak mau membuat pertentangan kan. Buat orang yang kuat imannya, yuk kita sama-sama kuat, kita lakukan. Mau ke kuburan nggak usah amit-amit, mau apa? Jalan. Tapi buat orang yang iman lemahnya, setelah kita terangi masih takut, ngapain kita berdebat sama dia? Ya, suruh dia takut sama Allah, suruh dia ini. Yang rugi siapa coba? Dia sendiri. Ya, ngerti ya? Kita ini orang Kristen, mengalahkan segala-galanya nih. Mengalahkan segala-galanya. Jangan takut lagi sama roh-roh dunia. Setan yang paling bahaya yang ada dalam diri kita. Inilah yang harus dikalahkan. Yang di luar itu enggak. Yang di luar itu enggak. Yang di ini, daging ini yang paling bahaya. Ya. Ada dua pertempuran. Kesombongan, iri hati, perzinahan, pikiran jahat, itu yang harus dikendalikan. Itu yang harus diusir. Kalau setan di luar itu cuma film, itu cuma gambaran. Yang di dalam hati, ini yang kita kendalikan. Ini yang harus kita bertempur tiap hari. Selama kita hidup, pertempuran kita melawan evil spirit yang ada di dalam. Musuh paling berat bukan dari luar, tapi yang dari dalam. Ini yang paling bahaya. Ya, perhatikan baik-baik ya. Jadi bukan yang di luar, tapi dari dalam. Yang dari dalam kita keluar itu pasti harus cek apa yang keluar ini. Begitu juga dari keluar, dari dalam ini, otak menggerakkan kita, kita bisa bergerak, perbuatan kita itu semuanya dari dalam. Refleksi gambaran orang Kristen, ya, gambarannya kelihatan dari luarnya. Kalau luarnya penuh ketakutan, luarnya penuh begini, berarti tidak ada Tuhan. Berarti cuma mulutnya ngaku, hatinya tidak ada Tuhan. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Kita punya iman yang sempurna. Nggak ada lagi iman setengah-setengah, ya. Cukup ya? Yuk nyanyikan satu lagu Pak Joni. Kok nggak ada ya? Oh ini. Ya, sorry ya. Jika aku merasa sendirian, ada Roh Kudus yang diam di dalamku. Jika aku dalam kesukaran, ada Roh Kudus sebagai penolongku. Jika aku dalam kesedihan, ada Roh Kudus yang menghiburku. Jika aku dalam kelemahan, ada Roh Kudus yang memperkuat. Ada Roh Tuhan dalam diriku, ada Roh Allah
seperti firman-Mu, Bapa di dalam-Mu dan Kau di dalamku. Sungguh sempurna penyertaan-Mu Tuhan, sungguh sempurna penyertaan-Mu Tuhan. Jiwaku tenang dan hidupku menjadi kesaksian Yesus Kristus. Saya udah lupa sampai dikit nanti ya. Nanti. Jika aku dalam kesedihan, ada Roh Kudus yang menghiburku. Jika aku dalam kelemahan, ada Roh Kudus yang memperkuat. Ada Roh Tuhan dalam diriku, ada Roh Allah dalam diriku, seperti firman-Mu, Bapa di dalam-Mu dan Kau di dalamku. Sungguh sempurna penyertaan-Mu Tuhan, sungguh sempurna penyertaan-Mu Tuhan. Jiwaku tenang dan hidupku menjadi kesaksian Yesus Kristus. Jiwaku tenang dan hidupku menjadi kesaksian Yesus Kristus, kesaksian Yesus Kristus. Sebelum Pak Joni berdoa, saya mau kasih tambahan sedikit ya. Yang berbahaya itu adalah sesuatu yang ketika saudara posting, ketika saudara pakai, bisa menimbulkan godaan dan iri hati bagi orang lain. Coba lihat. Saudara bahaya ketika saudara foto, menampilkan kemewahan, menampilkan yang perhiasan apapun yang membuat orang iri. Bahaya. Bahaya. Daripada gambar ular, foto saudara megang ular sama saudara foto di mobil mewah, lebih bahaya mana kalau diposting? Saudara pakai sesuatu, ingat ya, yang berbahaya itu yang bisa menimbulkan godaan, menimbulkan iri hati, itu jauh lebih berbahaya. Makanya orang Kristen jangan terpana dengan yang serem-serem. Ingat, yang bisa membuat kita jatuh adalah semak duri, kekayaan, kenikmatan hidup dan kekhawatiran. Ini yang paling bahaya. Orang senang sekarang WhatsApp, ini sangat berbahaya. Ketika orang posting, misalnya Matias posting tiba-tiba, wah foto-foto mewah-mewah, bisa menimbulkan iri hati. Itu bahaya. Bahaya. Yang berbahaya itu ketika menimbulkan sesuatu dari dalam kita untuk membuat, wah kok begini ya, kok begitu ya, itu bukan dari Tuhan. Ya. Oke, kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, yang sangat memberkati kita semua.
Kami berterima kasih buat firman Tuhan yang Engkau telah sampaikan kepada kami semua, bahwa Engkau ada dalam diri kami, dan semua cerita-cerita yang timbul dengan sebuah perumpamaan atau sebuah gambar, itu semua adalah cerita-cerita yang kami tidak bisa memahami kebenarannya. Tetapi cerita tentang Tuhan ada dalam kebenaran, dan cerita itu kami tahu bahwa cerita yang akan menghidupkan kami sampai kepada kekekalan, itu dalam Yesus Kristus iman kami. Dan cerita-cerita yang lain tidak mempengaruhi kami, karena kami percaya yang ada dalam diri kami adalah Kristus Yesus. Yang kami tampilkan dalam diri kami keluar adalah Kristus Yesus, sehingga orang sekeliling melihat kami bahwa kami ada dalam Kristus. Kami tidak takut dengan segala keadaan apapun juga, karena kekuatan yang kami terima dalam Kristus Yesus yang membuat kami tetap kuat mengiring melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Kami tetap Engkau dapati setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami pada siang hari ini. Meteraikan itu dalam hati kami, dan kami waktu pulang keluar, kami tidak alergi lagi dengan segala tata cara, adat apapun juga, tapi justru kami hadir sana menjadi saksi bagi mereka, dan kami boleh menerangkan kepada mereka bahwa Kristus yang ada dalam diri kami berbeda dengan Kristus-Kristus yang diceritakan oleh orang lain yang alergi dengan segala hal-hal yang bersifat adat-adat, sebab kami datang latar belakang suku bangsa yang berbeda, dan kami tahu bahwa semua punya adat-adat, tetapi adat itu tidak membuat kami alergi, karena kami mengenal Kristus. Justru kami bisa bersama dengan mereka, dan kami bisa menjadi terang Kristus, menjadi garam, menjadi suratan terbuka bagi mereka yang ada bersama dengan kami, yang melakukan semua adat istiadat, sehingga mereka melihat Kristus yang berbeda dalam kehidupan kami, bukan seperti yang lain. Tuhan, terima kasih meteraikan firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih. Segala kemuliaan, hormat dan syukur kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dengan firman Tuhan, katakan saya bersama saya, amin.